147. Hikmah yang ke-147. Mata kunta idza u'tita basatoka al-ata'u wa idza munikta qabadoka al-man'u fastadillah. Jawab idza ya. Bidzalika ala subuti tufuliyatika wa adami sidqika fi ubudiyatika. Mata kadang-kadang atau kapan kunta kamu ada idza u'tita apabila diberi kepadamu, diberi rizki, diberi kesuksesan, diberi kenikmatan-kenikmatan oleh Allah baik zahir maupun batin. Basatoka al-ata'u, pemberian itu membuat basato, lapang ya, kepadamu apa al-ata'u, pemberian itu membuat kamu menjadi lapang, senang, rewepot ya, diberi nggak seneng itu rewepot ya, rewepot. Siapa yang kalau diberi nggak seneng? Nanti dilihat ya, kalau sudah dikasih kolak, yang nangis siapa? Oh, itu wali itu. Gendeng apa gitu ya. Wa idza munita, dan ketika dicegah ya, dicegah mestinya lulus gak lulus ya, mestinya dapat rizki gak jadi, mestinya dapat karunia batin gak jadi. Ketika dicegah kita dari satu kenikmatan, qabadoka, menyempitkan kepadamu opo almanu, penolakan itu. Ketika doa-doa kita belum diijabah, susah kita ya. Kadang kamu itu kalau diberi seneng gara-gara pemberian itu, tapi kalau ditolak susah. Yang nolak ini soalnya yang paling saya cintai. Kaplokmu kapan kamu? Gitu loh ya. Fastadillah, maka yang demikian itu menunjukkan bidzalika, dengan yang demikian, ala subuti tufuliyatika, menunjukkan pada tetapnya kekanak-kanakanmu. Berarti batinmu sik TK. Ingat Gus Dur, DPR itu TK. Karena subut ala tufuliyati hi atau ha itu. Ala tufuliyati ha. Wa adami sidqika, senengmu pada pemberian, susahmu pada penolakan, itu menunjukkan kamu masih kanak-kanak ruhanimu. Wa adami sidqika, dan karena ketiadaan kebenaranmu fi ubudiyatika, dalam ibadahmu, dalam penghambaanmu kepada Allah. Berarti penghambaanmu kepada Allah itu belum sidq, belum sebenar-benarnya penghambaan. Karena kalau orang sudah mengabdi secara tulus, dia tidak akan peduli dengan pemberian atau penolakan. Bagi dia yang penting pengabdian. Mau dibayar gak dibayar gak penting. Yang penting aku mengabdi. Itu abdi sejati. Ya, abdi sejati. Tapi kalau orang itu kalau dibayar dikerjakan, tidak dibayar tidak dikerjakan. Itu kelihatan. Pembantu itu kalau masih pembantu yang picisan, pembantu yang ajirisu, ya, itu kalau tanggal muda rajin. Giliran tanggal-tanggal tengahan sampai ketua itu malesnya Masya Allah. Nanti kalau sudah tanggalnya tua banget, mau muda, rajin lagi. Kal ajirisu. Ya. Katanya Robi Adawiyah itu kalau orang ibadah karena takut neraka, ibadah karena nyari surga, ya apa bedanya dengan pembantu
yang kalau bekerja nyari pahala, nyari uang, atau takut dimarahi. Ya, ya kalau cuman begitu ya ibadah kita itu kelasnya kelas budak, kelas pembantu. Tapi kata Robi'ah, ma abadtuka khaufan linarika wala roja'an li jannatika bal abadtuka, aku ini kata Robi'ah tidak pernah ibadah gara-gara takut nerakamu, gara-gara senang surgamu. Aku ini ibadah ya karena benar-benar cinta padamu. Ya. Kamu berani ngomong begini ke Allah? Ada orang ngomong ke Rasulullah, Rasul, aku cinta padamu. Kata Rasulullah, ista'iddu li fakrika. Siap-siap kon melarat. Terus ngomong lagi, aku cinta kepada Allah Rasul. Kata Rasulullah, ista'iddu li balaikum. Kalau kamu benar cinta pada Allah, mulai sekarang kamu harus siap-siap pada bala yang akan turun. Kamu berani mengatakan sayang kepada gadis yang terhormat, kamu harus siap diuji. Gitu loh ya. Enak aja sayang-sayang, ya diuji. Enak aja cinta-cinta. Yang diuji itu orang yang sudah berani mengatakan cinta. Orang ngomong cinta ke Gusti Allah. Sehingga di dalam kitab Taurat, Allah itu sampai pesan ke Nabi, kitab Zabur, Allah pesan ke Nabi Dawud itu ya. Kadzabal ya apa sih? Kadzaba man idda'a mahabbati idza janna al-lail nama anni. Kata Allah itu pembohong orang yang aku cinta padaku. Malam datang tidur pulas. Gitu ya. Mosok kekasihnya nunggu untuk dikunjungi malah dia tidur pulas. Terus siang hari teriak-teriak aku cinta padamu. Gombal mukio. Rayuan palsu. Kamu ke Allah ndak usah ngomong cinta-cinta. Karena cinta bagi Allah bukan kata-kata tapi pembuktian. Dulu ya. Ya wis buktikan saja. Ya podo, orang kalau masih jatuh cinta kelas cinta monyet itu, omong tok, menulis sampai habis 2 buku. Ya karena cinta bagi dia kata-kata, karena dia tidak punya selain kata-kata, gitu loh ya. Tapi orang yang sudah mengerti hidup yang hakiki, cinta itu sudah bukan kata-kata, cinta itu sudah pembuktian, cinta itu pengorbanan, gitu loh ya. Cinta itu meniadakan diri untuk yang dicintai, yaitu orang mencintai. Sudah bukan omongan cinta itu, sudah bukan omongan, tapi sudah pembuktian. Kepada Allah itu jangan ngomong kamu. Karena lisanul halmu kebaca semua. Detak batinmu itu jelas seperti ucapan lahiriahmu di hadapan Allah. Itu loh ya. Maka benar-benar tidak boleh kita itu main-main ketika mengatakan kehadirat Allah. Berat karena kita itu harus mengucapkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kamu ngomong ini waras, ndak bisa kamu ngelirik barang haram itu. Kalau kamu ngomong ini sadar, kamu ndak akan pernah bisa menghamba kepada selain Allah. Kalau kamu benar ngomong ini sadar, kamu ndak akan punya kekuatan untuk maksiat.
Kalau kamu benar ngomong ini sadar, kamu ndak taat ke Allah itu. Ndak bisa taat. Ndak usah bacaan sholat sampai akhir, baru kabiro selesai aja udah lemes kamu. Ini lemes. Ayo, kalau kamu sudah sumpah di depan saya, kalau ada orang sumpah di depan perempuan, sesungguhnya hidupku, matiku hanya untukmu. Terus ada perempuan lain, dia ngelirik, oh dipenggal kepalamu. Gitu loh ya. Untung Gusti Allah itu sabar. Ya, kalau Gusti Allah ndak sabar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, pret. Yo, apa nilai sholat kita itu pret gitu tok. Kacau kita. Ayo belajar serius ya. Sholat kita ngomong dirasakan. Nanti itu ada efek ke batin. Seandainya kita rodok-rodok nakal pun itu ndak berani teman-teman. Ya, seandainya kamu mau agak nakal pun kamu remnya tetap pakem. Ya. Karena kamu ingat kalimatmu di hadapan Allah itu akan ngunci batinmu. Ya, jerat nafsumu untuk tidak bisa liar lagi. Ya. Dirasakan. Kalau kamu seneng dikasih, kalau ndak dikasih kamu susah, ya masih anak-anak. Berarti pengabdianmu kepada Allah belum sejatinya pengabdian. Karena masih bisa turun naik karena ada tidaknya pemberian. Aimata, yakni kadang-kadang kunta ada siapa kamu ayuhal muridu wahai murid. Tajidu menemukan siapa kamu min nafsika pada dirimu atau nafsumu. Annaka sesungguhnya kamu idza u'tita apabila kamu diberi syai'an pada sesuatu muradan yang diinginkan laka bagi kamu basatoka menjadi lapang seneng ka pada kamu menjadikan lapang ka kepadamu opo al-ata'u pemberian. Wa idza munita apabila dicegah kepadamu minhu dari ato qobado maka sempit ka pada ka menyempitkan, nah sempit membuat kamu sempit nih. Ka kepadamu apa almanu penolakan itu. Fastadillah maka menunjukkan bidzalika pada yang demikian ala tatofulika pada kekanak-kanakanmu ala ahlillahi pada ahlinya Allah. Waddi'ai malahum dan pengakuan ma apa-apa lahum pada ahlinya Allah. Minal makomati dari makomat-makomat. Kalau begitu, kamu ya cuma ngaku-ngaku sabar. Aslinya kamu ketika ditolak jengkel. Kamu cuma ngaku-ngaku saja. Kamu syukur hakiki padahal kamu benar-benar menikmati nafsumu. Walasta minhum padahal kamu bukan termasuk ahlinya Allah. Fatakunu maka ada kamu tufaili seperti anak kecil sudah tiflun kecil tufailiyun itu kecilnya kecil ya. Alladzi yadkhulu ma'al adyaf yang masuk bersama tamu-tamu fi diyafatihim pada jamuan pertamuan mereka ahlillah wala yastahiqqu dan tidak berhak ad-dukhula pada masuk ma'ahum bersama mereka. Ya, kamu kayak anak kecil yang sebenarnya tidak punya hak. Kamu kayak anak kecil yang ikut-ikutan masuk bersama tamu-tamu dalam jamuan bersama Allah. Padahal anak kecil itu mestinya tidak bisa masuk.
Cuma karena masih kecil, mau dilarang takut nangis. Jadi saya diizinkan. Wastadalla bidzalika, menunjukkan pada yang demikian itu, demikian aidan juga ala adami sidqika, pada ketiadaan keseriusanmu, kejujuranmu, keseriusanmu, kebenaranmu fi ubudiyatika, dalam pengabdianmu kepada Allah. Fa innal basta, karena sesungguhnya kelapangan, seneng gitu ya, indal atau pada saat adanya pemberian, wal qabda, dan sempitnya batin, indal man'i, pada saat penolakan, min alamati baqa'il hadhi, adalah tanda-tanda tetapnya bagian lin nafsi, bagi nafsu, wal amal ala nailihi, dan perbuatan wal amali ala nailihi, untuk mendapatkannya. Berarti kalau kamu senang diberi, kamu susah ditolak, itu ciri nafsumu masih ambil bagian. Dan itu ciri kamu masih kepingin dapat, kamu tidak mau tidak dapat, gitu loh ya. Tapi hati-hati ya, gini nih ya, kalau kamu terlalu serius, padahal belum makomnya, bahaya ini. Ya wis lah, saya diterima di Oxford ya nggak apa-apa, nggak diterima juga nggak apa-apa. Ya nggak ada ikhtiar kalau begitu. Ya wis biarlah, saya lulus yuk gak popo, gak lulus yuk gak popo, katanya Hikam. Itu kalau saya masih kepingin lulus, terus saya itu kecewa kalau ndak lulus, berarti saya itu belum benar-benar hak, benar-benar sidak kepada Allah. Ojo ngono rek, kon durung wayahe wali, ojo gitu ya. Jangan gitu. Kamu cukup tahu ngerti teorinya dulu ini. Sekarang kamu pakai makom asbab, ya wis belajar yang sungguh-sungguh, tapi nyandar ke Gusti Allah. Pasti kamu kalau lulus seneng, dan pasti kamu kalau ndak lulus susah. Wis gak apa-apa. Kamu ndak usah naik kelas belum waktunya. Wis biar aja begitu. Kalau kamu naik kelas belum waktunya, itu kayak orang baru belajar angkat barbel 5 kilo, sudah sok-sokan mau ngangkat barbel 300 kilo. Kamu nanti penyet, kamu kayak tempe. Wis gak usah maksa, wis gak apa-apa. Nggak apa-apa, selama kamu nyandar ke Allah aja sudah. Disuruh nggak seneng dapat sesuatu, disuruh nggak susah tertolak sesuatu, ya gak bisa. Tapi nanti belajar senengnya jangan dinikmati, balik ke Allah. Senengnya kembalikan ke Allah. Susahnya juga jangan dipendam sendiri, kembalikan kepada Allah. Itu aja, nanti belajar seneng ya seneng, tapi jangan keterlaluan. Susah ya susah, tapi jangan keterlaluan. Katanya Sunan Kalijogo, ngono ya ngono, ning ojo ngono, itu loh ya. Gitu ya gitu, cuma jangan gitu, gitu loh ya. Yus jatuh cinta, yo jatuh cinta, tapi yo jangan kayak drakor gitu, ya. Jangan, wis biasa saja, ya biasa saja. Malu, sudah ngerti Quran, ngerti hadis, pakai ngaji hikam lagi. Wa huwa munaqidun lil ubudiyyati indal arifin. Keadaan orang yang senang saat diberi, susah saat ditolak. Wa huwa, orang yang seperti itu munaqidun, itu bertentangan. Lil ubudiyyati, terhadap penghambaan, atau ya bertentangan, keluar, menyimpang, bertentangan. Lil ubudiyati, bagi pengabdian yang sejati kepada Allah. Indal arifin, bagi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Fa innal arifa, karena sesungguhnya orang yang ma'rifat, yastawi, sama, indahu, bagi orang yang ma'rifat, al arif,
Apa sing sama? Kullu ma fa'alahu sayyiduhu sa'ahu am sarrahu. Kalau sayyiduhu, iya. Kullu ma fa'alahu sayyiduhu. Apa saja. Fa'inal arifa karena sesungguhnya al-arif yastawi sama. Sama indahu bagi al-arif opo kulluma segala sesuatu. Fa'ala yang melakukan yang melakukan siapa? Allahu kepada ma. Ya Allah itu sayyiduhu itu. Sayyiduhu tuannya arif. Fa'ala sayyiduhu. Tuannya arif yakni Allah. Baik sa'ahu buruknya amsarohu maupun kebahagiaannya, surur. Baik buruknya maupun senengnya. Orang yang makrifat itu dicubit, ya senyum, dielus, ya senyum. Karena yang nyubit, yang ngelus, ya kekasihnya. Dikasih, ya seneng. Ndak dikasih, ya seneng. Karena dia tahu bahwa dikasih itu atas dasar kebaikan, ndak dikasih pun itu karena kebaikan. Akhirnya yang dia lihat bukan dikasih, ndak dikasih. Yang dia lihat adalah kebaikan yang menjadi latar belakang dikasih, ndak dikasih. Kadang dikasih itu baik. Tapi kadang ndak dikasihlah baik. Gitu loh ya. Ada orang minta jabatan, ya Allah, jadikan saya pimpinan ya Allah. Ndak dikasih oleh Allah. Ndak dikasih. Dia susah. Tapi besok di akhirat dia tahu bahwa dia tidak termasuk orang yang kokoh batinnya, tegas. Itu kalau sampai dikasih jabatan, pasti dia akan banyak melakukan pengkhianatan terhadap kebenaran karena ketidakberaniannya. Loh itu mudorot. Kalau begitu Allah menghindarkan tidak ngasih dia jabatan tinggi itu demi keselamatan dia. Ada orang nangis-nangis minta jadi kaya, tidak dijadikan kaya oleh Allah. Dicukupkan segitu aja. Loh dia tidak tahu kalau tidak jadi kaya itu adalah terbaik untuk dia. Karena kalau dia diberi kaya, tidak jadi mondok dia. Pasti dia kemudian tinggalnya di apartemen, di hotel-hotel. Terus ngapain? Ya embo. Ya, gak bener nantinya tambah. Ya. Allah itu maha tahu ya, kenapa kita tidak dibuat ganteng. Sampai anaknya didadekno terlalu ganteng. Wis gak kira kuliah di UIN. Pasti kuliahnya jurusan drakor. Gitu loh ya. Wis gak jadi orang sampai nanti kalau gitu. Makanya dibuat pas-pasan itu ya wis bendak mikirin wajah. Kalau orang udah diberi wajah pas-pasan kan wis percuma diapakan wis gini. Wis lah tak nyari potensi kelebihan lain aja, ndak usah ngurusin wajah, tak urus di pikiranku, tak urus di ilmuku, biar nanti kelihatan pinter dari situ. Lah gitu. Jadi kadang-kadang saya mikir-mikir ya, besok orang yang dijadikan Allah pendek, pesek, ireng gitu ya. Itu besok di akhirat itu paling banyak bersyukur itu. Karena karena persoalan takdir fisik pendek, pesek, ireng, elek itulah yang membuat dia terhindar dari dosa-dosa yang bersifat syahwatiyah. Sehingga batinnya suci dari dosa-dosa syahwatiyah itu. Itu nanti syukur itu. Kamu tahu, orang cantik itu capek. Sekolah belum terima pelajaran, udah nerima surat teman. Nah, itu haruwet, itu loh ya. Akhirnya yang lain sibuk menyelesaikan soal dari dosennya, yang ini sibuk menyelesaikan soal dari temennya. Ya apa jawab
temen ini dijawab wonge dapurane kaya ngono, gak dijawab kok yo piye, repot dhewe sampean. Gitu loh ya. Itu ujian. Ujian. Maka kaya ujian, miskin ujian, cantik ujian, jelek ujian, ganteng ujian, ndak ganteng ujian. Kira-kira kalau ditimbang ujian kaya sama ujian miskin, itu bobot kualitas soalnya itu berat mana? Lebih berat diuji kaya atau lebih berat diuji miskin? Lebih berat diuji ganteng apa lebih berat diuji jelek? Lebih berat diuji cantik apa diuji jelek? Ya, sampean belum makrifat. Kalau makrifat jawabannya sama. Kalau sudah makrifat jawabannya sama. Gitu ya. Sudah tidak bisa bedakan orang makrifat itu. Tidak bisa, sudah. Karena kamu ngelihat di baliknya sama. Gusti Allah itu tidak pernah ngasih soal tidak adil ya. Begitu orang diberi ganteng, dikasih masalah di belakangnya. Begitu orang dikasih pinter, dikasih sifat sombong. Begitu orang dikasih bodoh, dikasih sifat tawaduk. Bodoh negatif plus tawaduk positif. Pinter positif plus sombong negatif. Negatif ditambah positif, dengan positif ditambah negatif. Bagus mana? Nah, marifat sampean. Kalau gitu marifat. Gitu. Jadi kalau ngelihat orang ganteng, alah ini dohir positif, batin bisa negatif. Nah, kalau sampean dijadikan ganteng, itu jangan sombong. Dijadikan pinter, jangan sombong. Kalau sampean pinter, ganteng, alim, ndak sombong, itu plus tambah plus plus. Loh, terus kalau ada orang wis elek, goblok, si sombong, iku yang negatif ditambah negatif. Itu mbahnya negatif itu ya. Mbahnya negatif. Gitu ya. Jadi tugas kita itu ketika mendapatkan ujian susah, ya, ujian miskin, ujian ndak ganteng, itu berarti dohir negatif. Sampean fokus jangan di negatifnya, fokuslah pada positifnya, pada tawaduknya, pada DP ke Allahnya, pada iftikor ke Allahnya. Nanti sampean hebat dari situ. Ya. Nah terus kalau diuji dengan kaya, pinter, cantik, ganteng, sampean fokus kepada syukur pada Allah. Karena la in syakartum la azidannakum. Syukur itu akan ngikat kenikmatan yang sudah Allah berikan dan menambah kenikmatan berikutnya. Dan syukur itu juga akan memburu kenikmatan yang belum Allah berikan. Maka dengan syukurmu, nikmat yang didapat tidak hilang, tapi nikmat yang kamu rindukan akan segera kena. Itu syukur. Maka tidak ada yang lebih baik dari syukur ya. Sebenarnya kamu ya sudah benar, setiap hari kamu selalu syukur. Cuma jangan ditambahi in. Nah, terus kalau syukur itu kacau gitu loh ya. Jadi ya syukur yang benar syukur. Tapi kalau Allah nguji ya yang sabar, yang sabar namanya ujian. Pun sampai situ udah 9:30 ya. Ya. Baik, segitu saja ngaji kita hari ini ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmunya manfaat ya, fitini wa dunya wal akhirah. Panjenengan semua diberi keluasan ilmunya Allah ya, jadi orang-orang yang bisa mengamalkan ilmunya Allah, bisa meneladani Rasulullah zahiran wa batinan ya.
bisa kuat istiqomah ya. Kalau tidur jangan malam-malam ya, waktunya tidur ya, supaya subuhnya bisa kejaga ya. Harus ada yang itu, harus jadi komitmen sendiri ya. Orang itu kalau sampai subuh gak bangun, sampai delok dek kupingnya, itu banyak air kencingnya setan. Jadi kalau orang sampai subuh gak bangun, itu dikencingi setan telinganya. Gitu ya. Jadi nanti ingat-ingat ya, kalau sudah mau subuh gak bangun, itu sampai mau dikencingi itu. Saya gelem. Jadi jangan ya. Bangun no, cepet-cepet bangun ya. Ya, yes, mudah-mudahan bisa ngatur waktu ya. Ini memang hari-hari paling melelahkan karena semua dosen nagih tugas akhir, nagih papernya gitu ya. Mana yang UAS, ndak cuma UAS, wah. Yes, yes, UAS itu Ustadz Ahmad Sotik. Yes, yes. Dah, yes, kita berhenti sampai di sini. Yes, pinter semua, jaga kesehatan ya. Kalau ngerjakan tugas, waktunya istirahat ya, dan dijaga sholat jamaahnya. Jangan putus-putus sholat jamaah ya, supaya rizki zahir batinnya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala.